kalau dilihat dari peluang sendiri Persija memiliki peluang yang besar, ditambah sekarang pemain asingnya Kremencik sudah kembali bergabung. Tentunya Thomas Doll bakal memberikan strategi yang ampuh demi mengodol poin penuh. Ya, kalau berdasarkan permainan Persija di pertandingan terakhir melawan PSM Makassar, tentu set piece bola mati Sarian Abimanyu itu patut diwaspadai. Karena umpannya itu tak terduga. Ya, memang menurut update terbaru kondisi Persija memang sedikit pincang, Bung Yudis. Satu back andalannya yaitu Ryuji Utomo dipastikan Ya, salam olahraga. Balik lagi dalam program Kick Corner bersama saya Yudhistirawane dan rekan saya Wahyu Septiana. Bisa dijelaskan Bung Wahid, Kick Corner itu apa? Kick Corner merupakan program kolaborasi dari Tribun Jakarta dan juga Tribun Bogor dalam membahas program Liga Indonesia khususnya. Kebetulan kita di sini mau membahas tentang pertandingan lanjutan Liga 1 pekan keempat yang mempertemukan big match Bung Yudis nih. Ya, bisa disebut duel juga Persikabo lawan Persija. Derby Jagorawi. Derby Jagorawi, boleh. Rencananya pertandingan Persikabo melawan Persija ini bakal digelar di Stadion Pakansari hari Minggu 14 Agustus 2022. Kick off-nya malam Bung Wahid. Kick off malam 8:30. Iya. Jangan ngantuk ya, mudah-mudahan mainnya tuh 8:30. Ya. Bung Wahid, untuk pembahasan pertama kita mulai dari mana Bung Wahid? Oke, sebelum kita panjang lebar ngalor ngidul membahas pertandingan besok Bung Yudis, kita review singkat dulu Bung Yudis. Di pekan ketiga Persikabo lagi-lagi berhasil mencatatkan kemenangan, meraih hasil bagus saat bermain di kandang, berhasil menang lawan Persis Solo. Lawan Persis Solo. Persikabo berhasil dapat 3 poin, memperpanjang rekor kemenangan 3 kali kemenangan Bung Yudis ya di awal. Hat-trick dia. Hat-trick kemenangan. Kemudian Persija sendiri berhasil mencuri 1 poin di kandang PSM Makassar. Hasil tersebut mungkin tidak terlalu baik ya bagi tim asuhan Thomas Doll Bung Yudis. Gitu. Okay. Bung Wahid, mengenai laga besok antara Persikabo dan Persija. Tentu di kubu Persikabo sedang di atas angin. Ya. Di mana 3 pertandingan pembuka berhasil dituntaskan dengan kemenangan. Ya. Tinggal bagaimana menjaga agar skuad Laskar Pajajaran ini tidak larut dalam euforia, tapi mempersiapkan tim yang akan dihadapinya, karena tim yang akan dihadapinya bukan main-main dengan skuad termahal di Indonesia, Persija Jakarta, Bung Wahid. Ya betul sekali. Laga besok pasti akan menjadi menarik Bung Yudis karena 2 tim besar Liga 1 dengan 2 kelompok supporter yang besok diperkirakan bakal bertemu. Tim supporter Persija, supporter Persikabo bakal memberikan dukungan kepada timnya masing-masing di Pakansari Bung Yudis. Oke, betul. Berbicara menyinggung supporter, memang kedua supporter sebelum liga ataupun kick off dimulai sudah saling bersilaturahmi antara The Jackmania dengan kelompok supporter yang ada di Bogor. Di sini ada Kabomania, Ultras Persikabo Kurvasud, Militan sama PAS 1973. Mereka sudah terlebih dahulu untuk bersilaturahmi untuk sepakat menjaga kondusivitas yang ada di Bogor ini, begitu Bung. Ya memang pertemuan antar supporter dengan khususnya dengan pihak kepolisian perlu dilakukan ya, khususnya bagi Persija yang mempunyai basis supporter yang banyak. Mereka bertandang ke Bogor, khususnya ke kandang Persikabo, istilahnya harus sowan terlebih dahulu, meminta izin ataupun meminta laporan ataupun penjagaan Bung Yudis. Karena kita tahu sendiri Bung Yudis, karena di daerah Bogor khususnya Jawa Barat sendiri memang tidak cuma supporter Bogor ya yang banyak, mungkin pihak kepolisian sendiri takut terjadinya gesekan karena supporter di Bogor sendiri memang banyak basisnya Bung Yudis, seperti mungkin ada supporter dari Persib sendiri, mungkin itu yang dikhawatirkan terjadinya gesekan Bung Yudis. Kekhawatiran itu sudah bisa diminimalisir dengan hasil rapat koordinasi secara supporter, di mana tadinya supporter Persija Jakarta hanya diberikan sekitar
kuota 1.700 Ya, ya. tiket. Namun dengan pertemuan silaturahmi yang baik terjalin antara supporter Persikabo dan Persija, pihak tuan rumah menambahkan kuota tiket dari 1.700 menjadi 5.000 tiket. Jadi untuk meminimalisir kerusuhan saya rasa sudah tidak ada, karena supporter di Bogor dan juga Jakarta sudah memiliki ataupun terbangun hubungan yang cukup baik. Jadi tidak perlu yang khawatir rusuh lah buat pertandingan besok. Ya, patut kita nantikan ya, mungkin kebersamaan ataupun persaudaraan supporter Bogor dan juga supporter Jakarta khususnya Jackmania bisa memberikan dukungan bagi timnya ataupun bagi klubnya masing-masing dengan cara yang positif, Bung Yudis ya. Karena udah nggak zaman lah yang ya. rusuh-rusuh. Oke Pak, Bung Wai, terkait prediksi nih, sepertinya Persija Jakarta bakal ngotot nih untuk bertandang ke Bogor. Seperti apa? Tentunya dong, pasukan ataupun tim dari Thomas Doll pastinya bakal ngotot Bung Yudis melawan Persikabo besok, karena dari 3 pertandingan awal mereka memang baru mencatatkan 1 kali kemenangan, Bung Yudis ya. Sekali kemenangan lawan Persisolo ya. Persisolo. Pertandingan pertama kalah lawan Bali, kedua menang lawan Persisolo, dan ketiga kemarin hanya meraih imbang. Mungkin laga besok akan menjadi pembuktian tersendiri bagi Thomas Doll apakah skema ataupun racikan yang sudah dijalaninya dalam beberapa pekan terakhir bisa maksimal di pertandingan lawan Persikabo besok, Bung Yudis. Kalau dari Persikabo sendiri gimana, Bung Yudis? Melihatnya dengan tren kemenangan, apakah mereka bisa memperpanjang ataupun mempertahankan tren positif mereka, Bung Yudis? Kalau berdasarkan dengan data, waktu Liga tahun 2019 ketika Persikabo juga di putaran pertama tampil luar biasa, sempat menang dengan skor 5-3 kayaknya. Pakansari menjadi salah satu tempat yang angker buat Persija Jakarta. Ditambah lagi kepercayaan diri yang dimiliki Persikabo berbekal dengan 3 kali kemenangan tanpa kalah, saya rasa itu menjadi motivasi tersendiri buat tim Laskar Pajajaran. Kalau kita melihat sedikit menarik ke belakang head to head, memang Persikabo sempat menang di tahun 2019. Tapi kalau kita tarik lagi ke belakang, dari 5 pertemuan terakhir Persija memang sedikit diunggulkan, Bung Yudis. 2-3 kali kemenangan kalau tidak salah dari Persikabo. Pertemuan terakhir sendiri Persija mampu menang dari Persikabo. Mungkin dengan modal tersebut bagi pasukan Thomas Doll sedikit banyak bisa memberikan semangat, Bung Yudis. Oke, yang menjadi salah satu perhatian dari Persikabo adalah bagaimana skuad Jajang Nurjaman ini pertama kali nih bertemu dengan pemain-pemainnya asing yang dimiliki Persija. Di situ ada Hannu Berens, terus Kudela dan Abdullah Yusuf ya. Ya sedikit sebelum itu Bung Yudis, Janur sendiri sempat menyinggung kualitas pemain asing yang dimiliki Persija. Dia bilang memang memiliki kualitas yang baik ya, khususnya saat bermain di Liga Indonesia, Bung Yudis. Ya, artinya memang ini baru pertama kalinya para pemain asing Persija bermain di Indonesia, dan memang Jajang Nurjaman belum sempat melihat secara detail nih permainan mereka yang pasti, tapi sudah melakukan antisipasi dengan mempelajari video yang ada di YouTube. Bung Yudis, kalau kita lihat dari 3 pertandingan Persikabo, Bung Yudis, kualitas pemain asingnya, 2 pemain asing khususnya yang sudah dari awal bertanding cukup baik, Bung Yudis. Khususnya yang back ya, Bung Yudis, siapa? Lukas Gama ya? Lukas Gama. Dia cukup kuat menahan gempuran, cukup kuat membagi bola, cukup kuat menahan serangan. Seperti apa, Bung Yudis, kalau lihat permainannya? Ya, untuk pemain asing Persikabo yang memang bergabung sejak awal ya, ada nama Lukas Gama dan Gustavo Toncantis, ini sudah memberikan kontribusi yang positif ke dalam tim. Dia terbukti kemarin pada lawan Persisolo, Gustavo mampu mencetak ataupun nyumbang 1 gol kemenangan atas Persisolo. Dan juga di lini pertahanan ada tembok baru, itu si Lukas Gama yang memang pemain lawan sulit untuk melewatinya. Ditambah lagi juga selain 2 pemain asing itu ada nama
Baru juga ada Bruno Dibal dan Tomoki Wada. Kita ketahui kemarin ketika Persikabo mampu mengalahkan Persis Solo, proses gol dari Gustavo Toncantins ini lahir melalui operan Tomoki Wada dari sisi sayap kanan, menusuk dan mengirimkan umpan sehingga si Gustavo Toncantin mampu mencetak gol. Jadi artinya proses adaptasi keempat pemain asing itu sudah mulai kelihatan diracik oleh pelatih Jajang Nurjaman, Bung Wai. Jadi itu patut diwaspadai bagi Persija. Ya, tentunya ini mungkin kehebatan ataupun kepiawaian Janur menyatukan kondisi tim. Meski dua pemain asing tersebut baru bergabung, tapi dia berhasil menyatukan, mempercepat proses adaptasi dua pemain asingnya dengan timnya yang sudah terjalin sejak lama, Bung Yudis. Oke, Bung Wai, untuk di kubu Persija Jakarta sendiri, kira-kira Persija bakal datang ke Bogor minus siapa sih, Bung Wai? Ya, memang menurut update terbaru kondisi Persija memang sedikit pincang, Bung Yudis. Satu back andalannya yaitu Ryuji Utomo dipastikan tidak bisa bermain, ataupun Ryuji sendiri di laga terakhir ketika melawan PSM dia mengalami cedera hamstring. Tim dokter sendiri sudah melakukan MRI, mungkin hasilnya dalam beberapa waktu ke depan bakal keluar. Saya kira Ryuji bakal sulit juga buat masuk ataupun bermain lawan Persikabo besok. Tapi Persija sendiri dapat tambahan pemain baru, Bung Yudis. 4 pemain yang sebelumnya cedera ataupun demam, sebelumnya tidak bisa bermain. Ada Mikael Kermencik, ada Pirja, Rejaldi, dan satu pemain muda, si Niko. Sekarang sudah mulai bergabung lagi, Bung Yudis. Artinya 4 pemain tersebut bisa disertakan lagi oleh Thomas Doll ke kandang Persikabo, Bung Yudis. Begitu, Bung Yudis. Melihat pertandingan kemarin, Bung Wai, Persija bertandang jauh ya ke Makassar. Apakah perjalanan jauh ini hingga akhirnya waktu recovery-nya apakah sudah cukup, Bung, untuk menghadapi Persikabo? Ya memang ya kemarin Persija sempat menjalani perjalanan jauh ke Makassar di kandangnya PSM ya. Tapi mungkin Persija sendiri sedikit diuntungkan karena mereka sendiri main lebih cepat ya kalau nggak salah dibanding Persikabo. Artinya Persija sendiri bisa lebih mematapkan recovery pemain sendiri dibanding Persikabo yang beberapa hari setelahnya melakukan pertandingan. Artinya Persija lebih diunggulkan dalam masa recovery pemain tersebut, Bung Yudis. Walaupun keduanya memiliki waktu sekitar seminggu ya buat sekitar istirahat. Buat ideal lah ya. Ya, ideal. Apalagi Bung Wai ini yang bakal dibahas. Bung Yudis, kalau kita melihat apa Bung Yudis, menurut Bung Yudis yang diwaspadai dari Persija sendiri, Bung Yudis? Ya kalau berdasarkan permainan Persija di pertandingan terakhir melawan PSM Makassar, tentu set piece bola mati Sarian Abimanyu itu patut diwaspadai. Karena umpannya itu tak terduga. Bahkan seorang Hanno Berens tiba-tiba ada di kotak penalti PSM hingga akhirnya mampu menanduk bola ke jaring gawang dan menyelamatkan Persija dari kekalahan. Jadi salah satu yang harus diwaspadain ada set piece bola mati Persija Jakarta. Walaupun di Persikabo juga memiliki tembok, Bung. Luka Ugama. Nah untuk Persija Jakarta yang diantisipasi siapa, Bung? Kalau untuk pemain Persikabo sendiri memang karena mereka akan bermain di kandang, kemudian dapat dukungan supporter tuan rumah, tentunya tim asuhan Thomas Doll perlu mewaspadai penyerangnya, Bung Yudis, Dimas Derajat. Kita ketahui ya kalau Dimas sendiri memang dalam beberapa laga terakhir dia sempat mencetak 2 atau 3 gol, Bung Yudis. Lawan Dewa ya, 2 gol. Mungkin harusnya back Persija bisa mengantisipasi Dimas Derajat sendiri, Bung Yudis. Dan juga tentunya 4 pemain asing yang dimiliki Persikabo harus juga diwaspadai, Bung Yudis, karena kita ketahui kualitasnya cukup baik juga dalam membantu permainan di lapangan. Semua itu kalau Persikabo tergantung jenderal gelandang bertahan Manahati Lesusen. Dimana kemarin Manahati Lesusen tampil begitu Spartan hingga akhirnya dia dinobatkan sebagai pemain terbaik pada laga melawan Persis Solo. Hingga akhirnya dia
menyapa supporter Persikabo karena berkat penampilan gemilangnya, Bung. Ya. Bung Idris, mungkin Anda ada imbauan bagi supporter kedua tim khususnya yang akan besok memberikan dukungan langsung ke Persija dan Persikabo, Bung Idris? Ya, masing-masing supporter saya rasa sudah dewasa, Bung Wai. Jadi ketika pertandingan 2 kali 45 menit itu wajar melakukan pesaiwer, jangan sampai tapi tersulut emosinya. Pesaiwer wajar, tapi kalau buat ada oknum provokator, lebih baik itu diserahkan ke pihak berwajib atau korlap masing-masing, karena berdasarkan kesepakatan dari kedua kelompok supporter masing-masing tim ini sepakat bahwa jika ada yang memulai itu ditarik dan bakal dibuktikan apakah itu mereka dari bagian anggota atau bukan, begitu Bung Wai. Jadinya saya rasa sih buat pertandingan besok kedua kelompok supporter dari Persikabo dan Persija bakal adem ayem, perang chance doang karena memang sudah bukan zamannya Bung Idris saling main menghakim sendiri. Saatnya sekarang kita lebih modern, mendukung tim dengan cara yang positif, Bung Yudis. Bagaimana Bung Wai terkait prediksi skor? Oke, untuk prediksi skor sendiri mungkin dua tim ini memang saling diunggulkan ya, khusus dari Persikabo memang di 3 laga terakhir dapat tren positif, kemudian Persija juga dengan materi pemain yang bagus, pasti kedua tim ini memang diunggulkan. Tapi kalau dilihat dari peluang sendiri, Persija memiliki peluang yang besar, ditambah sekarang pemain asingnya Kermencik sudah kembali bergabung. Tentunya Thomas Doll bakal memberikan strategi yang ampuh demi mengontrol poin penuh. Kalau saya prediksi sih bisa menang Persija, Bung Idris nih, 2-1. Kalau Bung Idris gimana nih? Ya, melihat semangat dari Persija Jakarta yang ingin mengincar kemenangan lagi, dan Persikabo juga masih meraba kekuatan Persija Jakarta, jadi menurut saya skor 1-1 adalah hasil yang paling tepat sih. Cukup menarik Bung Idris, karena kita beda pandangan sekarang nih. Kita beda prediksi nih Bung Idris. Satu sama. Oke. Bung Wai, untuk pembahasan kali ini saya rasa cukup dulu Bung Wai. Ya mungkin pembahasan yang kali ini kita akhiri Bung Idris. Karena kita bakal menyaksikan langsung Bung Idris, menjadi saksi pertandingan akbar Persikabo Persija di Pakansari, Bung Idris. Derby Jagorawi. Demikian tadi perbincangan atau pembahasan antara saya dengan Bung Wai mengenai pertandingan Persikabo melawan Persija. Nantikan terus ulasan-ulasan ataupun prediksi pertandingan di Key Corner. Saya Yudhistirawane dan rekan saya Wahyu Septiana pamit undur diri. Sampai jumpa. Baik, Bung Idris.